Assalamualaikum, Neng Ira. Waalaikumsalam Bu Eli. Kok kayak yang lesu? Sehat kan? Sehat sih Bu, tapi lagi sebel Bu hari ini Bu. Loh, sebel kenapa? Mau cerita sama ibu nggak? Iya, mau ketemu Ibu nih, mau curhat Bu. Oh, curhat apa? Ada yang bisa ibu bantu? Coba ceritakan sama ibu ya. Itu Bu, sebel soalnya pelajaran kemarin Bu yang bahasa Inggris. Ibu tahu kan kalau bahasa Inggris kan ada itunya ya, ada ekskulnya. Saya kan nggak bisa ikutan Bu. Kenapa? Pelajaran bahasa Inggris, terus ada ekskulnya, tapi apa Neng Ira nggak bisa ikutan. Itu Iya, kenapa itu? bukannya nggak mau ikutan, Bu. Sebetulnya saya pengen banget ikut-ikut tambahan untuk les bahasa Inggris, karena kan memang saya untuk kemampuan bahasa Inggrisnya masih ini, Bu, perlu belajar lagi. Nah, tapi saya ngerasa tidak adil, Bu. Tiap misalkan di pelajaran teman-teman yang nilainya yang ikut les nilainya tinggi, Bu. Kalau saya kan nilainya jadi rendah, rendah karena kan memang nggak tahu Bu, mereka kan udah belajar pas lagi di lesnya Bu. Saya kayaknya merasa nggak adil Bu, bukannya saya nggak mau les, cuma kan sekarang ayah saya kemarin kan kena PHK Bu, jadi saya belum bisa, kata mama saya belum bisa ikut les, Oh, gitu tapi Bu. sebetulnya pengen ikutan gitu ya. Iya, sebetulnya sih pengen, Bu. Itu udah luar biasa loh. Kalau kita mau ikutan les, itu udah keren sebetulnya kalau menurut ibu. Terus Iya, eh, kenapa jadi merasa tidak adil? iya, soalnya kan mereka di les udah belajar lebih duluan mungkin kali ya, Bu. Mhm. Iya, iya. Jadi ketika latihan juga saya kan memang ada soal-soal yang memang saya belum tahu dulu gitu. Jadi pengennya mah ya saya juga dia diajarin gitu atau gimana gitu, Bu. Oke, berarti sebetulnya Neng Ira pengen ikutan les, cuma karena memang sedang tidak memungkinkan, jadinya tidak ikutan begitu ya. Tapi menurut ibu itu keinginan untuk ikutan les aja itu sudah bagus ya. Eh, Hanya mungkin kira-kira kalau keinginan kuat untuk ikut les tapi kemudian tidak bisa, kira-kira eh, apa ya yang akan dilakukan sama Neng Ira? Ya, kalau punya saya misalkan nggak bisa les, kayaknya saya mau tanya teman-teman yang pada ikut les, Bu, gitu. Boleh nggak ya, Bu? Kalau kayak gitu biar saya juga jadi nambah gitu, yang nggak ngertinya ditanyain gitu, Bu. Kemarin kan, Bagus. kemarin kan yang soal soal latihannya banyak yang nggak belum paham gitu. Boleh kali ya, Bu? Kayaknya Oh, nanya sama mm-mm, teman. mm-mm. Kalau menurut ibu sih boleh-boleh aja. Kalau mau bertanya, justru itu bagus. Jadi kita tidak diam saja ketika tidak bisa mengerjakan bahasa Inggris. Terus apalagi rencananya selain mau bertanya tentang yang nggak bisa, ada lagi nggak? Mungkin saya tanya lagi sama bu gurunya deh, sama Miss Pirnanya. Soalnya saya juga kadang suka merasa nggak adil ketika kalau Miss nggak tahu kayak nyindir gitu ke saya tuh gitu. Hmm, iya Miss iya. kok kayaknya apakah ngomong nggak tahu karena sayanya lagi sensitif gitu atau gimana, tapi saya mau coba deh Bu nanya sama Miss Pirnanya Iya soal iya. bahasa Inggris yang sebelum saya pahami, gitu deh, Bu. Sudah pernah dicoba bertanya ke Miss Firnanya atau ke teman-teman? Sudah dicoba belum? Belum, Bu. Karena Belum. kan saya juga takut, makanya saya ngobrol dulu deh sama Ibu lagi kesel gini. Tapi kalau menurut ibu, sebaiknya dicoba dulu. Kan belum pernah dicoba. Ya, nah Iya. kira-kira kalau dicoba, kira-kira apa nih nanti akan ada eh, solusi nggak gitu buat Neng Ira?
gitu. Coba kira-kira mau bertanyanya seperti apa misalnya? Saya mungkin akan nanya, Bu, mungkin untuk materi yang misalkan kemarin masih ada presenten atau apa, ada yang belum paham, minta di ini lagi deh Bu Miss, misalkan gitu. Boleh nggak Miss? Aku diajarin ulang gitu. Atau misalkan ke temen tuh, ke siapa, ke Rati tuh, ke Rati kan dia jago tuh, dia ikut les tuh. Bisa jadi ke Rati aja, Rati ini aku yang presenten dan sebagainya, yang materi ini aku belum paham gitu, minta diajarin boleh nggak gitu. Gitu Bu. Kayaknya idenya bagus itu, patut dicoba kalau menurut Ibu. Kapan kira-kira mau dicoba? Kayaknya saya nyobanya ketika pelajarannya minggu depan Bu. Ini kan hari Jumat, pelajarannya kan kemarin tuh Bu Kamis, berarti saya Kamis lagi, Kamis pagi-pagi tuh yang sebelum pelajaran, karena kan biasanya nanti Kamis bawa buku bahasa Inggrisnya ya Bu. Jadi saya nanti tanya deh sama Tati sama Miss Pirnanya gitu Bu. Iya, kita belum tahu hasilnya kayak gimana kalau sudah dicoba dulu kan ya. Nah, Kak, sarannya tadi sudah bagus tuh. Neng Ira akan mencoba bawa buku, kemudian bertanya ke guru atau ke teman. Nanti dicoba, kemudian hasilnya kira-kira hasilnya teman-teman akan senang nggak ya ditanya begitu atau bu gurunya senang nggak ya berbagi? Kayaknya akan seneng Bu. Ah, Kayaknya soalnya kayak kemarin sih saya belum belum pernah mencobanya. Nanti akan ya. hari Kamis akan saya coba, Bu. Wah, keren nih kalau menurut Ibu, kalau Neng Ira bisa seperti itu tuh udah keren banget itu. Udah mau bertanya ke teman, bertanya ke guru. Biasanya guru itu seneng ya kalau ditanya sama murid. Biasanya seneng nggak sih kalau guru ditanya sama murid tentang ada yang tidak dimengerti? Menurut Neng Ira? Ya seneng, Bu. Cuma Oh, kan tadinya cuma takut aja gitu, Bu. iya, karena belum dicoba ya, mungkin jadi ngerasa takut gitu ya. Nanti akan saya coba deh, Bu. Nanti Kamis ya. Nanti aku ketemu lagi Ibu. Nanti aku cerita deh habis nanti ketemu Miss Pirna sama Rati. Keren. Nanti aku ceritain ya, Bu. Iya, iya. Ibu tunggu ceritanya ya. Dan Ibu yakin ketika nanti Ira eh, sudah banyak bertanya ke guru sama ke apa teman, pasti ada pengaruhnya nggak ke pembelajaran? Iya, Kira-kira. mudah-mudahan Mudah-mudahan setelah ya. semuanya ya nilai saya nggak terlalu ini Bu, biar ada meningkatnya Bu, nggak terlalu Iya, jauh dari temen. bagus. Ibu dukung itu ya apa yang akan dilakukan oleh Neng Ira. Nah, sekarang apa yang dirasakan sama Neng Ira setelah cerita sama Ibu seperti ini? Saya jadi kepikiran Bu, jangan-jangan kemarin juga hanya perasaan saya aja gitu kan ya Bu. Hmm. Jadi kalau ya dicoba, jadi kepikiran tuh rencananya mau mencoba bertanya untuk misalkan daripada saya jadi mikirin kayaknya ibu nyindir ke saya yang karena nggak ikut Hmm. ini, karena memang sebetulnya ya nilai saya memang kurang Bu, dan memang saya Mhm. belum paham, itu kan memang dari sayanya juga, tapi saya harus coba sih nanya walaupun sebetulnya saya malu, cuma ya tidak ada salahnya tadi saya bilang ngobrol sama ibu kan, saya nggak jangan malu ya Bu, saya mau Iya, betul. coba aja deh nanti saya ketemu lagi sama ibu gitu. Iya, oke, nanti Ibu tunggu ya. Dan Iya Bu. Ibu yakin pasti nilainya jadi tambah baik ini ya, karena Iya, sudah makasih ya Bu. iya, Jadi aku sama-sama. siang-siang ini curhat nih sama Bu Eli. Makasih ya Bu Eli. Iya, sama-sama. Wah, kalau tadi mah lemes ketemu sama Ibu, sekarang udah senyum-senyum gini. Iya, tadi mah habisnya kesel Bu, lagi emosi pokoknya. Oh, Apalagi ngelihat nilai bahasa Inggris aku kan jelek Bu. gitu. Ya, insya Allah ya, nanti kalau kita mau berusaha, pasti ada jalan. Iya, makasih Nanti ya Bu ketemu Eli. lagi ya, Mengira Ya, ya. Aku mau oke curhat Bu. sama Ibu. Ya, terima Waalaikumsalam. kasih. Salam. Sama. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas percakapan, coaching, hari ini. Kita akan lanjutkan ada dari observer
Ibu Vini. Dipersilakan Bu Vini. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan luar biasa sekali ya. Tadi praktek coachingnya dari mulai alur tirta yaitu tujuan yaitu coaching interactionnya itu coach udah memulai sesi dengan bertanya kepada murid dulu ya apa tujuan yang akan disampaikan dan bahwasanya coach itu bisa membantu murid. Nah, atas cerita-cerita yang telah disampaikan tadi, yang tadi telah ditanyakan, misalkan apa nih yang mau curhat sama ibu, nah itu ya. Kemudian respon muridnya pun juga udah mendapatkan mendapatkan perlakuan yang adil di kelasnya. Oke. Saya memiliki catatan note observer di sini. Coach sudah berhasil menggali yang menjadi tujuan utama bagi muridnya, yaitu keinginan untuk diperlakukan secara adil oleh gurunya. Itu yang saya catatin. Kemudian coach sudah membantu murid untuk fokus pada hasil yang memang yang diinginkan disampaikan dalam percakapan tanpa memberi tekanan, bahkan untuk memberikan solusi yang spesifiknya. Oke, nah itu dari tahap tujuannya. Kemudian tahapan identifikasinya, coaching interaction, yaitu coach mengajak murid itu udah menjelaskan lebih dalam, yaitu membuat merasa tidak nyaman gitu ya, bete gitu, bad mood. Nah, dipengaruhi secara emosionalnya yang tadi disampaikan ya sama muridnya. Kemudian yang tadi diceritakan, bisakah cerita lebih dalam gitu ya, diperlakukan dia seperti apa gitu ya. Nah, respon muridnya pun juga tadi ada yang dibahas, guru sering menyindir karena tidak ikut bahasa Inggris, nilai yang diberikan itu tidak adil. Nah, itu. Kemudian observer note-nya yaitu catatan observernya, coach itu sudah menggunakan teknik mendengarkan secara aktif dalam mengidentifikasi masalah, yaitu memberikan ruang kepada muridnya, bahkan tidak memberikan instruksi gitu, mendengarkan dengan baik. Oh, seperti itu tahapan observernya. Dan di tahapan rencana coaching interactionnya tadi sudah luar biasa membantu murid menyusun langkah-langkah konkretnya mengenai situationnya. Coach sudah mendorong dan memberikan solusi. Jadi biar murid yang punya ide, punya solusi murid ya. Yang apa yang tadi ditanyakannya, pertanyaannya tuh apa langkah yang akan kamu ambil gitu ya, memastikan diperlakukan adil itu seperti apa gitu. Oke. Observer note-nya yaitu catatan dari observernya, coach itu sudah mendukung murid untuk merancang solusinya dengan realitas tetap menghadapi perasaan gurunya, tidak menyakiti perasaan gurunya. Oke. Kemudian coach itu mendorong kemandirian murid itu, tidak memberikan solusi langsung, melainkan membutuhkan murid menemukan rencananya sendiri. Saya akan merencanakan ini seperti yang tadi telah disampaikan. Oke, yang terakhir yaitu tanggung jawabnya itu sudah coach interaksinya sudah meminta murid menegaskan sekali langkah-langkah yang telah disepakatinya. Yuk kita kembali lagi, nanti akan coach lagi seperti apa yang sudah disampaikan ide-idenya oleh coachi gitu ya. Siapa yang bertanggung jawabnya melakukan hal seperti ini. Catatan notes-nya yaitu menekankan penting bahwa tanggung jawab pribadi murid itu bisa ditindaklanjuti ke depannya, rencana yang sudah dibicarakan. Oke, itu aja tahapan yang catatan observer serta langkah-langkah alur tirta. Kesimpulannya sebagai observer, alhamdulillah coach bisa lebih menggali perasaan murid dengan terkait apa yang dihadapi murid. Akhir kata diakhiri dengan perasaan bagaimana setelah di coaching terhadap situasi yang telah dialami oleh Ananda murid. Oke, terima kasih, itu saja yang saya berikan. Baik, terima kasih Miss Vini, terima kasih juga Bu Ira, terima kasih Pak Ugan. Kita sudah menyelesaikan praktik coaching pada hari ini. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada kegiatan hari ini kita akan melaksanakan coaching di mana kelompok kami kelompok 1 yang terdiri dari Bapak Ugan Suganda sebagai coach dan saya sendiri sebagai coach Vivin Arifiani Agustiani serta yang saya hormati yaitu Bunda Eli Herlina sebagai timekeeper dan Ibu yang cantik Bu Wairida Ira sebagai observer dari kegiatan coaching ini. Baik, sebelum kita melaksanakan coaching, alangkah baiknya kita awali dengan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah. Pak Ugan, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, baik sekali. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah luar biasa ya. Perasaan hari ini Bapak mungkin terlihat amazing pada hari ini ya, tapi agak terlihat ini ya, Ananda Ugan ini kayak terlihat muyung atau kelihatan perasaannya yang kurang nyaman. Adakah yang mau diceritakan pada hari ini? Iya, baik Bu, terima kasih Ibu sudah bertanya. Sama halnya dengan ini Bu, saya itu merasakan sesuatu yang mungkin dalam perasaan saya ya Bu ya, khususnya pada kegiatan pembelajaran hari ini, saya merasa sesuatu hal yang beda untuk diri saya, Oh, yaitu, begitu. bagaimana saya ingin belajar lebih baik lagi Bu ya. Yang pertama, saya tadi, mendapatkan sesuatu hal, khususnya di dalam kelas, saya itu merasakan tidak adil gitu Bu, ibu Begitu. gurunya gitu, kepada saya gitu Iya. Bu. Oh, saya mendengar Ananda Ugan ini merasa tidak nyaman dengan atas apa sindiran dari guru terkait les privat gitu ya. Apa tujuan utama yang ingin Ananda Ugan ini sampaikan? Bagaimana saya ingin bisa membantu Ananda Ugan itu bisa ceria dan termotivasi lagi untuk belajar. Baik Bu, yang pertama tadi ya betul sekali Bu, jadi saya sering, di kelas ya merasakan, minder lah Bu ya dalam perasaan saya karena Betul. merasakan tidak adil. Yang kedua di beberapa kegiatan kan teman-teman saya juga aktif ya Bu, karena ibu guru itu, mengadakan, les privat khususnya ya Bu. Yang kedua ketika saya pun juga di dalam kelas, sejujurnya saya pun juga mampu ya Bu ya untuk belajar. Betul. Namun ketika ada beberapa hal soal yang saya kerjakan yang mungkin, secara mendetail saya kurang bisa memahami karena ada beberapa teman ketika dalam pengerjaan tugas itu mereka dapat, konsep materinya atau pengerjaannya itu banyak di privat lebih detailnya gitu Bu. Baik, saya ingin diperlakukan dengan adil. Baik, jadi tujuannya adalah memastikan bahwa Ananda Ugan ini diperlakukan secara adil, baik dalam sikapnya maupun dalam penilaian, tanpa Iya tekanan dan harus mengikuti ya Bapak ya les iya privat. Benarkah itu yang ingin Bapak, yang maaf Ananda Ugan capai dari percakapan hari ini ya, sharing iya aku. Oke. iya, benar sekali Bu, Mm-mm. itu yang saya harapkan gitu. Jadi bagaimana ya, saya Mm-mm. ingin mendapatkan keadilan lah atau bahasanya saya pun juga ingin diperhatikan gitu Bu. Baik, nah sekarang mari kita coba untuk memahaminya lebih dalam situasi hari ini ya Bapak ya. Maaf Ananda Ugan, bisa Ananda Ugan itu lebih detail tentang apa yang terjadi atau apa yang membuat Ananda Ugan ini merasa diperlakukan secara tidak adil ini. Yang pertama tadi ya Bu ya, Ibu juga sudah mendengar ya, kalau ibu guru saya itu kadang, menganjurkan lah atau dalam tanda kutip ya tadi mengatakan bahwanya harus ikut les. Sebenarnya saya pun juga ingin Bu, ikut les, Hmm, namun ya namanya saya pun juga kan di keluarga ya Bu ya, mohon iya maaf betul. kami pas-pasan lah Bu, artinya Mm-mm. bukan, sebuah untuk les di sini prioritas khususnya dalam keuangan ibu bapak saya gitu Bu. Betul. Nah di sini juga menjadi tantangan khususnya bagi saya, namun secara tidak langsung saya pun ingin gitu Bu, punya niat lah ingin mencapai tujuan sama-sama bareng-bareng belajar sama teman atau mengikuti les di sana gitu Bu.
Betul, oke. Saya paham ya, saya mengerti. Jadi Ananda merasa ingin yang lebih baik, terus ingin mengharapkan yang terbaik juga ya, dan tidak nyaman dan juga merasa bahwa nilai yang didapatkan itu dipengaruhi oleh apa yang ikut les privat atau tidaknya. Apakah ada momen tertentu di mana ibu guru tersebut mengucapkan hal-hal yang tidak nyaman di kelas dan membuat merasa yang paling tertekan bagi Ananda Ugan ini? Eee, secara, verbalisasi tidak ada ya, Bu, ya, hanya mungkin, Mm, mm, di beberapa nilai gitu. Yang pertama betul. saya di dalam nilainya kurang ya, karena ya mungkin efek juga gitu, karena saya dalam pembelajaran kurang memahami secara, konsepnya, kalau uji konsep ataupun detail dari submaterinya. Karena, di sekolah hanya ya tersedia dengan beberapa sumber yang mungkin kalau teman-teman di dalam lesnya itu Mm, lebih, variatif ya, Bu, ya, menggunakan sumber dan lain-lain. Ini, saya merasa juga kesulitan gitu, Ibu, dalam oh, oke. Jadi Ananda Ugani merasa meskipun sudah berusaha belajar, nilai tetap rendah dan merasa tidak adil. Apakah sudah pernah mencoba nggak berbicara dengan guru dengan hal-hal yang Bapak ungkapkan atau rasakan bersama guru tersebut, Mbak? ya baiklah, Bu, sebenarnya saya sudah mau Hmm, mencoba ya, Bu, ya, untuk ngobrol, namun ya beberapa kesempatan mungkin, secara waktu ya, Bu, karena betul. keterbatasan ataupun saya pun juga coba untuk, menghadap, dengan beberapa di ruang-ruang tersebut gitu, kurang percaya diri gitu, Bu. Namun saya pun Oke, juga, ada strategi gitu, Bu, ya, ada hal yang saya iya betul. butuhkan juga gitu, Bu. Oke, sekarang mari kita pikirkan langkah-langkah apa yang Ananda Ugan itu ambil untuk mengatasi situasi ini. Apa yang Mhm. menurut Ananda bisa lakukan memastikan bahwa Ananda itu diperlakukan secara adil tanpa harus tertekan untuk mengikuti les. Mmm, Iya, baik, Bu. langkahnya. Yang pertama, tadi dari strategi ya, Bu, ya, Betul. pendekatan yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan coba untuk, langsung komunikasi, eee, bicara langsung ya sama ibu guru ya. Hmm, Seandainya bisa, ya saya pun juga ingin les, namun dengan kemampuan saya hmm, terbatas tidak bisa maksimal, khususnya di dalam les tersebut juga kan saya, tidak tahu ya, walaupun ibu suka yang penting datang aja, saya belum mencoba karena saya malu. Yang hmm. pertama saya akan memberanikan diri ya, Bu, ya, untuk percaya Betul. diri, saya akan mengungkapkan, saya akan berusaha untuk, komunikasi dengan guru. Kemudian dari luar, kegiatan di les tersebut, saya pun juga akan, lebih semangat, Bu, belajar di rumah dengan menggunakan seefektif mungkin waktu saya untuk belajar gitu, Bu. Baik, alhamdulillah luar biasa sekali ya sudah mau berusaha dan sudah mau ingin bersharing dan kolaborasi sama guru tersebut. Ya, mungkin itu hal yang wajar juga ya. Dan berbicara dengan guru memang membutuhkan pendekatan yang hati-hati juga ya. Mungkin Ananda juga bisa menyampaikan perasaannya juga bahwa merasa ketidaknyamanan dalam situasi ini ya. Mungkin bagaimana kronologis yang telah Ananda sampaikan yaitu pihak keekonomian seperti itu. Apakah sudah merasa siap perasaan-perasaan Bapak untuk melakukan langkah atau rencana yang Ananda sampaikan nanti ke guru? Eee Insya Allah, Bu, Ya, siap. tadi dari, Ibu pun juga saya jadi termotivasi ya, Bu, ya. Iya. Insya Allah kalau kebetulan kan di hari Minggu sekarang, itu di pembelajaran ada kegiatan Maulid Nabi dan kebetulan di Alhamdulillah, celah iya. waktu itu pasti kosong dan saya pun juga coba untuk nanti kegiatan, bersama Ibu, khususnya Iya, Ibu, betul. ya nanti saya akan langsung ngobrol setelah kegiatan di Maulid itu karena tidak ada jam pelajaran ya, Bu, ya. Jadi saya bisa langsung melakukan serta saya pun juga akan mengungkapkan bagaimana ya minimal saya bisa berusaha untuk belajar lebih baik dan meminta, beberapa sumber kalau di perpustakaan atau pengizinan ya dalam beberapa sumber agar Betul. saya bisa meningkat belajar saya, Bu. Baik, tentu juga ya itu usaha Ananda Ugan yang sudah termotivasi ya. Baik, sudah
bisa membicarakannya dengan fokus dengan perasaan Ananda Ugan ini, bukan menyalahkan guru. Betul ya, bagaimana jika kita menyusun pesan yang ingin Ananda Ugan sampaikan agar Ananda Ugan Ananda Ugan ini bisa merasa lebih percaya diri gitu ya. Iya, iya, Baik, bisa membantu. Baik, nah sekarang bagus sekali ya. Jadi siapa yang akan bertanggung jawab untuk langkah-langkah selanjutnya menurut iya, Ananda Bu. Ugan? Ya, baik Bu, terima kasih. Saya akan melakukannya yang tadi saya sudah Betul. janjikan ya, atau saya sudah utarakan ke Ibu, dan saya pun Baik, juga akan melakukan dengan sesuai yang tadi saya rencanakan gitu Bu. betul, udah menyiapkan. Kapan Ya. Ananda Ugan itu mau merencanakan melakukannya? Kapan Eh, nih? ya nanti Bu pas Dengan dekat setelah ini. ya minggu besok Oke. Bu, karena kan hari Sabtu, hari Jumatnya itu ada Maulid, jadi pas hari Jumat Oke, di pas minggu hari sekarang. Jumat. Bagus, yaitu rencana yang konkret ya. Setelah Ananda Ugan berbicara dengan guru, bisa bertemu lagi untuk membahas bagaimana perasaan dan hasil percakapan yang nanti akan disampaikan. Baik, ingat ya, saya ada di sini jika Ananda Ugan itu membutuhkan bantuan atau dukungan lebih lanjut, kita next ketemu lagi ya atas diskusi. Apa sih saya juga merasa penasaran nih hasil sudah Ananda Ugan setelah bicara sama ibu guru. Nanti kita akan bahas kembali ya. Ananda Ugan Iya, siap bisa iya, bertemu siap Bu. bersama coach lagi? Siap Bu. Terima kasih Bu. Saya Oke. sangat senang sekali Bu. Baik, oke. Baik. Nah, setelah kegiatan coaching ini bercakapan ria, ya Anda Ugan, bagaimana perasaan terkait kegiatan yang telah disampaikan coaching atau sharing ya, atau curhatan yang Anda Ugan sampaikan? Eh, yang pertama saya terima kasih kali ya Bu ya sama Iya. Ibu udah nyiapin waktu, dan alhamdulillah Ibu pun juga ya hari ini bisa sharing sama saya Bu. Yang pertama saya sangat semangat Bu, yang asalnya Baik. saya itu kurang semangat jujur Bu. Yang kedua, asalnya saya minder, sekarang saya jadi percaya diri gitu Bu. Saya mau melakukan langkah-langkah Iya. yang tadi telah Ibu kuatkan ya kepada saya. Artinya saya lebih semangat Bu untuk belajar lagi gitu Bu. Baik, lebih berani lagi berbicara. Berani. Oke, terima kasih. Baik, alhamdulillah dicukupkan sekian dalam kegiatan coaching pada hari ini dari kelompok satu. eh, saya tutup dengan kegiatan sebelum ditutup, tapi saya ingin menyampaikan kepada pihak observer yang akan disampaikan terkait coaching dari kami. Silahkan observer. Ya, terima kasih Bu Pini dan Pak Ugan selaku coachnya Bu Pini di sini dan coachingnya Pak Ugan, dan saya sendiri Warieda dengan timekeepernya Bu Eli. Menurut saya dari praktek coaching yang sudah Bu Pini lakukan dengan Pak Ugan selaku coach sudah mengalir sesuai dari alur yang ada ya, alur Tirta, dimulai dari tadi mempertegas dari tujuan, ditanyakan kembali kan di situ untuk diperlakukan adil misalkan kayak gitu. Kemudian tanpa tekanan. Kemudian sama coachnya dikonfirmasi kembali itu. Jadi tanya kembali, betul seperti itu, misalkan kayak gitu. Kemudian dari coach juga melakukan identifikasi, kemudian mengajak sama-sama dengan coach untuk mengidentifikasi apa yang terjadi, kemudian perlakuan yang tidak adil tersebut, kemudian langkah-langkah, kemudian tanggung jawabnya juga, kemudian nah di akhirnya juga ada aksi tuh, aksinya misalkan nanya sampai kapan nih katanya gitu mau dilakukannya sampai seperti itu. Jadi sudah menanyakan secara konkret ya tadi coachnya bilang seperti itu. Kemudian sampai di akhir menanyakan bisa ketemu lagi memberikan dukungan katanya siap nih kok akan melakukan coaching untuk melihat perkembangannya mungkin dari apa yang sudah direncanakan oleh coach, dan di akhirnya menanyakan perasaan setelah melakukan coaching gitu.
Mungkin sudah alurnya sudah bagus, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Observer. Baik, alhamdulillah selesai kegiatan coaching dari kelompok kami. Akhirul dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Baik. Apa kabar Miss Pini pada kegiatan hari ini? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Pak Ugan, bagaimana kabarnya hari ini juga? Alhamdulillah Miss Pini. Pada hari ini kabar yang baik berkat doa Miss Pini Luar dan biasa. teman-teman ya. Sangat senang sekali nih Miss Pin. Sudah lama kita tidak berjumpa. Apa yang bisa saya bantu pada kesempatan hari ini, Miss Pini? Baik, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih juga ya Bapak telah hadir dan bisa menemani saya dalam kegiatan coaching di mana saya ingin sekali curhat sama Bapak ya. Nah, terima kasih Baik. juga ya Bapak atas kedatangannya juga. Gini Pak, saya tuh ingin memahami ya bagaimana saya itu menghadapi teguran, saya mendapat teguran dari pihak pengawas bina sama kepala sekolah. Teguran ini sih memang baik, Pak. Saya merasa tidak salah karena saya merasa mengacu itu pada masih kegiatan pembelajaran mengacu kepada kurikulum, meskipun tidak menggunakan buku dari Kemendikbud teks yang diberikan dari perpustakaan kami gitu, Pak. Itu, Pak, yang saya ingin sampaikan kepada Bapak. Baik, bagus sekali Miss Pin. Apa yang tadi telah disebutkan ya pada tujuan kegiatan ini yaitu upaya Miss Pin mungkin untuk meningkatkan ya kompetensi Miss Pin dalam khususnya dari sebuah kejadian yang kemarin ya saat supervisi akademik Betul, di ruangan kelas ketika ada miskom mungkin dalam tanda arti yang konflik bersama pengawas bina. Mungkin itu ya Miss Pin ya pada sebuah ketujuan betul, baik. Pak. Coba seperti apa nih biar saya nanti bisa membantu Miss Pin dalam sebuah kegiatan kali ini ya saat sesi sharing diskusi ini coba bisa diceritakan secara detail pada kegiatan tersebut seperti apa Miss Pin? Iya, Pak, saya ini cuman ingin memastikan saja bahwa apa yang saya lakukan itu benar atau seperti apa ya, Pak, ya. Saya tidak tahu ini tuh salah di mata Bapak sendiri atau saya juga mungkin merasa salah gitu ya dan bisa menemukan cara menghadapi kepala sekolah sama pengawas bina tersebut, Pak. Iya baik. Berarti dalam di sana ya tadi sangat baik sekali sih Miss Pin ya. Berarti di sana ada salah satu yang menjadi tantangan ya dalam mencapai Betul. tujuan yang tadi. Oke, Mm, coba Miss Pin kesulitan apa yang Miss Pin atau tantangan apa yang Miss Pin merasa membutuhkan dalam Baik, untuk Pak. mencapai tujuan tersebut? Mm. Saat itu, saya itu mengajar ya, Pak, ya, tanpa buku teks yang ada di perpustakaan yaitu Kemendikbud ya, Hmm, Pak, ya. Karena saya baik. menggunakan sumber belajar yang lain karena referensi saya itu ini cukup mudah dipahami sama peserta didik dan dari internet pun juga mengacu pada digitalisasi pada zamannya now. Sedangkan peserta didik itu ya sudah waktunya untuk menyenangi ya center kita itu seperti apa. Dan modul yang saya buat sendiri secara kreativitas saya buat untuk bagaimana alur kemerdekaan dalam pembelajaran seperti itu. Nah, nampaknya pengawas tidak setuju, Pak, dan Hmm, mengatakan saya itu harus menggunakan buku teks yang ada yang telah tersedia, mungkin seperti itu. Saya katakan bahwa saya masih mengacu pada kurikulum Bapak, sama saja tema dari skill kebetulan saya bahasa Inggris, skillnya itu sama, skopnya itu sama, luang lingkupnya, materinya sama, namun cuman pembelajaran yang berbeda tahapannya mungkin ya. Tetapi ia tampaknya tersinggung, Pak, gitu hmm, dan iya. melaporkanlah kepada kepala sekolah seperti Hmm. itu.
Baik, sangat lengkap sekali tadi dalam, prosesnya ya yang sudah tadi diutarakan dan ini salah satu Betul, yang Miss Pin katakan sebagai tantangan. Nah, betul. baik mari kita bahas ya Miss Pin tadi dalam proses untuk strategi pengendalian atau upaya apa nih ketika yang saat pada supervisi akademik ketika dalam, khususnya pengawas bina memberikan teguran kepada Miss Pin secara tidak langsung ya melalui ibu bapak kepala sekolah. Betul. Nih langkah-langkah apa saja strategi apa yang akan Miss Pin coba untuk lakukan? Masalahnya ya Pak ya, kepala sekolah itu kan menegur saya dan meminta saya untuk selalu mengikuti arahan bina, pengawas bina ya Bapak ya. Ya. Tapi saya merasa tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan pendekatan yang saya gunakan dalam pembelajaran. Itu Pak. Mhm. Hmm, Langkahnya mungkin saya menjelaskan dulu ya secara tegas, tapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya itu tetap mengikuti alur kurikulum gitu, Pak, mungkin Baik, sangat awalnya. bagus. Ya, baik, sangat bagus sekali dari tadi pemaparan dan langkah strategi yang akan Miss Pin lakukannya dengan cara yang tadi memberikan sebuah pemahaman ya, kesepahaman atau memberikan sebuah penjelasan tentang yang pada saat supervisi akademik dengan pengawas bina artinya membangun komunikasi yang interaktif ya Iya, antara kedua betul. belah pihak. Selanjutnya Miss Pin juga memberikan sebuah penguatan atau pemahaman penjelasan terkait Mm, dengan konteks penggunaan materi atau bahan media pembelajaran yang Miss Pin terapkan sesuai dengan alur tujuan pembelajaran di kelasnya. Ini sangat bagus sekali dan sangat bagus kalau menurut saya menginspirasi. Jika demikian ini memberikan sebuah penjelasan yang tadi ya Miss Pin. Penjelasan yang mungkin nanti dalam komunikasinya ini sangat bervariasi, khususnya nanti ketika Miss Pin akan melakukan yang namanya mediasi atau mencari kesepahaman mengutarakan hal-hal yang akan Miss Pin lakukan. Nah, ini salah satu langkah yang konkret ya dan sangat baik. Nih, langkah-langkah tersebut akan Miss Pin lakukan dalam perencanaan tersebut ini pada saat apa dan kapan Miss Pin? Mungkin saya bisa bicara lagi ya dengan kepala sekolah dan pengawas bina, mencoba menjelaskan pendekatan saya dengan lebih baik dan meminta tentang bagaimana itu saya bisa menggunakan sumber dari yang lain, tapi tetap sesuai dengan ekspektasi mereka gitu. Harapan-harapan yang sesuai alur-alur yang pengawas bina sampaikan, mungkin seperti itu, Pak. Iya, sangat baik sekali Miss Pin. Itu salah satu tadi gambaran tentang strategi yang Miss Pin lakukan ya. Itu sangat baik sekali ya Miss Pin. Baiklah, saya kira sudah cukup ya Miss Pin karena tadi dilihat dari strategi gambaran tentang bagaimana strategi yang akan Miss Pin lakukan, melakukan membangun komunikasi dengan pengawas bina serta kepala sekolah ini sudah sesuai rule rencana yang akan Iya Miss sih, Pak. Pin Iya, lakukan. Baik, saya mudah-mudahan. berharap mudah-mudahan nanti pada kegiatan berikutnya ya Miss Pin bisa melakukan implementasi strategi yang telah tadi Miss Pin rencanakan. Iya, betul, Pak. Saya juga sih itu masuk akal juga ya kalau saya itu menyiapkan materi yang saya gunakan dan tujukan bagaimana itu berhubungan dengan kurikulum gitu, Pak. Iya, baik. Terima kasih Miss Pin. Bagaimana nih hasil dari sharing kita diskusi perasaan Miss Pin ketika tadi sudah dijelaskan dan sangat super sekali nih karena Miss Pin ini selalu Iya, mendapatkan sebuah betul. ide-ide yang cukup brilian untuk melakukan sebuah apa namanya kemajuan khususnya dalam supervisi ataupun penggunaan implementasi apalagi dengan kekuatan di era digital sekarang ya Miss Pin itu banyak sekali Betul. Iya, variatif ya. disesuaikan. Mm-mm. Nih bagaimana setelah kita bercakap-cakap pada sesi sharing diskusi ini, apa yang Alhamdulillah. Miss Pin rasakan? Alhamdulillah saya merasa agak lega ya Bapak ya. Saya sempat kemana, curhat kemana gitu ya. Ya, Penyampaian memediasi sendiri mungkin ya. ya, Alhamdulillah tadi dapat pencerahan dari Bapak. Dan itu pun juga saya mendapatkan ide juga dari Bapak dan saya menyampaikan dengan tegas dan insya Allah saya akan mengikuti langkah-langkah dan strategi yang saya tadi sampaikan. Perasaan saya merasa merasa ada menemani dalam masalah ini gitu. iya, Seperti itu, Pak. baik.
Baik, terima kasih Miss Pin. Sama halnya sebuah kebahagiaan ya bagi saya pribadi, khususnya telah menemani Miss Pin belajar bersama-sama. Khususnya mudah-mudahan pada Betul, kegiatan Kak. berikutnya Miss Pin bisa mengimplementasikan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Tetap semangat ya Miss Alhamdulillah. Pin ya. Terima kasih Alhamdulillah luar atas segala biasa. sesuatu waktunya. Nanti kita ngopi bareng lagi, ngobrol pintar bersama-sama. Terima kasih ya Miss Pin. Asik, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih, Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini berikut adalah sesi coaching dari kelompok 1, saya sebagai coach dan Miss Pin sebagai coachee, yang hari ini insya Allah akan diberikan catatan atau dari tim observer. Kami persilakan kepada Ibu Eli Herlina sebagai tim observer pada Alur Tirta coachingnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ugan, Miss Vin yang sudah melakukan praktik coaching sebagai coachee dan juga sebagai coach begitu ya. Luar biasa. Saya tadi sudah menyimak dari awal sampai akhir. Ternyata Pak Ugan tadi sudah menyampaikan pertanyaan itu sudah sesuai alur tirtanya, ya sudah terlihat tergali gitu ya dari Miss Vin sebagai coachee gitu ya. Apa tujuan yang ingin disampaikan, bagaimana identifikasi, kemudian secara tidak langsung Miss Vin kemudian mengalirlah cerita begitu. Tanpa dipaksa, kemudian terlihat juga curhatan begitu ya, kepercayaan dari seorang coachee kepada coach gitu, itu sangat terlihat. Kemudian tadi juga Pak Ugan bertanya tentang rencana aksi gitu ya. Tadi rencana aksinya juga sudah terlihat dan itu juga memotivasi Miss Vin agar tidak patah semangat begitu ya. Walaupun itu mungkin berhadapan dengan pengawas atau kepala sekolah begitu. Kemudian tanggung jawabnya juga sudah tergali begitu ya. Apa yang dukungan dari coach tadi kemudian menjadi hal yang menguatkan Miss Vin untuk langkah berikutnya begitu. Kemudian tadi di akhir sesi juga sudah ditanyakan apa yang dirasakan begitu ya setelah melakukan coaching ini ya antara coachee kepada coachnya begitu ya. Dan ternyata kita bisa merasakan sendiri bahwa alurnya sudah terasa begitu ya. Alurnya mengalir seperti curhat seperti biasa dan ini yang sangat dibutuhkan oleh guru terutama yang mungkin dalam keadaan yang sedang terdesak mungkin ya, karena merasa tidak dipercaya begitu oleh kepala sekolah ataupun pengawasnya. Jadi ketika itu sudah mengalir dan kemudian menemukan solusinya sendiri tanpa dirasa begitu ya, dan akhirnya mungkin nanti bisa menemukan solusi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Ugan, Miss Vin gitu ya yang sudah luar biasa menampilkan praktik coachingnya hari ini. Baik, terima kasih Bu Eli ya sebagai tim observer yang telah memberikan masukan serta penilaian khususnya bagi kami dalam teknik coaching yang telah kami simulasikan bersama rekan kami Miss Pin sebagai coachingnya. Untuk kelompok 1 saya Ugan Suganda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.